Artinya gini, mobil repaint itu belum tentu jelek. Ya udah wajar daripada mobil baret-baret nggak diberesin. Nah, dari segi SOP, jujur Li, saya nggak terlalu tahu SOP-nya mereka kayak gimana. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal bandingin aja mereka kayak gimana, Autospector kayak gimana. Oke teman-teman, hari ini kita punya video yang berbeda. Kita kalau biasanya review mobil, tes mobil, banding-bandingin mobil, hari ini kita mendatangkan satu narasumber. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, kenalan dulu dengan Ko siapa? Muji bro. Ko Muji, oke. Ko Muji dari kantor mana? Dari kantor Autospector. Oke, nah mungkin kalau udah disebut brandnya teman-teman kenal ya. Autospector salah satu brand pionir mungkin ya. Pionir. Dalam inspeksi mobil ya. Yes, kita pionir pertama kali perusahaan jasa inspeksi, dan garansi. Dan garansi. Mobil bekas di Indonesia. Mantap. Nah, tujuannya kita datengin narasumber kita hari ini supaya kita mau sharing-sharing juga buat edukasi lagi ke teman-teman. Kan beli mobil second itu nggak selalu mulus ya Ko ya, pengalaman orang-orang ya. Ada yang mungkin pernah ketipu. Betul. Jadi ada orang yang nggak percaya sama showroom mobil second. Jadi dia punya rasa stigma-stigma negatif gitu kalau masuk ke showroom mobil second. Mungkin ada yang trauma kali bahkan. Mungkin ada yang trauma juga, bener, karena pernah disakiti. Bener. Nah, makanya sekarang kita collab sama Autospector supaya kita juga sharing-sharing pengalaman kita, baik dari pengalaman kami di Formula Motor dan juga pengalaman Autospector yang sudah menginspeksi, wah mungkin ribuan mobil. Ribuan bro. Ribuan Puluhan mobil, ribu. Puluhan ribu bahkan ya. Wah, mantap-mantap. Oke, kita akan memberikan list pertanyaan dan juga ada beberapa pertanyaan mungkin dari netizen yang akan kami sertakan untuk video hari ini. Jadi udah siap Ko Muji? Waduh. Siap. Oke. Biasa saya yang nanya-nanya bro, ini saya ditanya-tanya. Oke, karena ini di channel Formula. Siap. Nanti video berikutnya juga akan tayang di channelnya Autospector. Jadi kalian jangan lupa juga visit ke channel mereka. Pertama-tama kita mau tahu dulu dong, mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih kok sama Autospector. Autospector tuh berdirinya tahun berapa sih? Berdirinya Autospector tahun 2016. 2016 berarti udah mau 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Berarti udah melewati masa-masa kelam Covid kemarin? Siap, Covid kita udah lewatin, krisis udah kita lewatin. Gitu. Mantap. Nah, Autospector ini bisa ngecek di kota mana aja sih kok? Kita Pulau Jawa udah komplit. Jabodetabek sudah pasti bisa. Udah pasti bisa. Semarang, Jogja, Solo, Bandung, Surabaya. Oke. Jadi kota besar di Jawa sudah komplit untuk inspeksinya. Udah komplit. Kalau luar Jawa? Luar Jawa sementara ini belum. Coming soon lah ya. Coming soon doakan Bali. Oh, Bali. Oke, mantap. Jadi coming soon ini Autospector akan go nasional ya. Siap. Jadi go nasional. Kalau sekarang Pulau Jawa, Jabodetabek dan kota-kota besar udah pasti bisa teman-teman pakai jasanya. Nah, kalau pengecekan gitu biasa berapa lama kok mengecek mobilnya, inspeksi mobilnya? Kurang lebih waktunya ya sekitar 1 jam. 1 jam. Pengecekan secara detail, nanti hasilnya akan dikasih via PDF. Lewat email atau WA. Oh, jadi bukan inspektornya langsung ngobrol sama itu? Bukan. Oke, jadi lewat PDF ya? Betul. Oh, jadi lebih ada strukturnya lah ya? Iya, karena kalau inspektor yang lihat langsung kan objektif. Lebih ke dari inspektor begini gitu. Padahal belum tentu begitu. Kita memang udah ada sistemnya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih kita pengen. Kalau sekarang kan semenjak kita zaman Covid kemarin kayaknya ya, di zaman TikTok terutama, muncul nih banyak inspektor-inspektor yang naik daunnya dari TikTok. Iya. Mungkin Ko Muji tahu pasti ya, pasti ada beberapa lihat nama. Lah, beberapa lihat lah. Nah, walaupun nggak terlalu perhatiin bro. Oh, nggak terlalu perhatiin ya, karena udah kerjanya udah banyak. Iya bro. Puluhan ribu mobil dicek. Nah, kok yang membedakan Autospector ini dibandingkan kompetitor-kompetitor baru yang bermunculan, itu apa kok dari segi SOP-nya? Oke, dari segi SOP, jujur Li, saya nggak terlalu tahu SOP-nya mereka kayak gimana. Jadi nanti teman-teman tinggal bandingin aja mereka kayak gimana, Autospector kayak gimana. Kalau ngomongin inspeksi ini berarti lebih ke customer yang mau beli mobil ya? Betul. Bukan showroom yang mau jual mobil ya? Bukan, customer yang mau beli mobil. Oke, inspeksi kita sudah pasti inspeksi ruangan dalam mobil atau interior, beserta isi-isi. Eksterior, cat mobil, velg, ban, spion, segala macam lampu-lampu, dan ruang mesin. Memastikan mobil itu bukan bekas tabrakan besar. Itu udah pasti. Bukan bekas terendam banjir. Itu juga udah pasti. Mesin matic aman. Dan kira-kira ada PR apa aja nih dari mobil. Sama kalau inspeksi customer kita akan ada test drive. Oh, test drive bareng customernya? Bisa bareng customer, bisa inspektor sendiri. Jadi inspektor kita akan test drive. Untuk mengetahui ada hal apa nih, kalau mobil diem kan nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau test drive bakal kelihatan tuh PR-PR apa aja. Mungkin kaki-kakinya, kaki-kaki, engine mounting, segala macam, gitulah bro.
Dan kita ada alat-alat buat ngecek itu semua. Alat-alat ya, scanner, alat pengukur ODB, pengutik cat itu namanya? Yang mengukur buat ketebalan cat debu itu ya. Saya lupa namanya apalah. Yang ditempel-tempel itu body. Iya. Soalnya mobil kita juga sering dicek sama orang autospektor gitu. Dan kita akan melaporkan apa yang terlihat. Apa yang terlihat? Iya, nggak bisa kita tutup-tutupin. Oke, gitu. benar. Cuma memang kita nggak bisa kasih saran estimasi di perbaikan kayak gitu. Karena itu relatif, bro. Kalau betul. Namanya kan bisa bengkel A, bengkel B beda harga mungkin ya untuk beberapa perbaikan tertentu. Karena bisnis kita kan juga bukan jualan perbaikan. Oke. Nah, gimana sudut pandang autospektor kalau melihat ngecek mobil second ini kok? Karena namanya mobil second ya kok ya. Itu kan nggak ada yang 100% kok. Setuju. Jadi pasti ada minusnya, baik itu minor ataupun yang medium-medium lah gitu. Kita jangan bicara major ya, karena major juga nggak mau kita juga mau bilang ada kerusakan major. Kalau ada kerusakan tuh gimana kok ngelihatnya? Apakah kalau ada kerusakan dikit, wah ini mobil kurang bagus atau gimana? Oke. Yang namanya mobil bekas ya, kalau kita inspeksi pasti ada aja. Pasti ada aja. Tinggal hasil inspeksinya kita komunikasikan ke yang punya. Hasilnya begini, kira-kira dari yang punya, ini mau perbaiki apa enggak? Gitu. Kalau ini nggak ngomongin showroom atau perorangan ya. Kalau showroom sudah pasti hasilnya kayak gini, pasti mau diperbaiki. Oke, gitu. Jadi kita lihat, udah pasti inspektor kita akan lihat apa adanya. Kita udah ada sistem kita, nanti inspektor itu input, keluar hasil laporannya, itu by PDF, tinggal lihat di bawah ada catatan apa aja. PR itu tinggal si calon pembeli info. Pembeli ke showroom atau ke penjual langsung, mau nggak dibenerin. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gini kok, misalnya ya mobil second tuh kan nggak ada yang 100% ya kok ya. Minor-minor dikit ada. Misalnya mungkin, ternyata nih spionnya pernah lecet, jadi di-repaint. Di-repaint sama si showroom tersebut. Nah, terus konsumen jadi, konsumen banyak jenisnya nih kok. Kita ketemu konsumen juga banyak jenisnya. Ada yang paham mobil, ada yang dia juga, nggak masalah gini-gini, saya juga punya bengkel langganan bisa. Ada yang bener-bener awam. Mungkin dia baru pertama kali mau mobil second dan dia pernah dengar ada temannya mungkin pernah disakitin gitu. Jadi maksudnya, pertanyaannya berarti memastikan mobil ini kalau repaint kenapa, kalau masih ori kenapa gitu ya? Jadi kalau kadang-kadang ada konsumen yang kalau udah repaint tuh kayaknya negatif banget gitu kok. Wah kalau repaint mobil second saya nggak mau yang carinya nggak mau repaint. Sedangkan nih kok kalau pengalaman kita, mobil second itu mau tahun berapapun, mau yang tahun muda sekalipun, itu kalau ada lecet, rata-rata showroom yang saya tahu ya, itu pasti repaint. Setuju. Apalagi kalau mobilnya dipakai di Jabodetabek. Nah, itu dia. Jabodetabek itu macet. Betul. Bisa jadi kita udah hati-hati, ada aja orang. Mohon maaf motor. Di tol pun, bahkan misalkan mobil dari keluar masuk tol, ada aja batu lah. Betul, dari manapun gitu. Artinya gini, mobil repaint itu belum tentu jelek. Nah, itu dia ya. Apalagi, ini nggak ngomongin mobil muda. Sekarang tahun 2025, berarti jangan ngomong 2024, 2023, 2022. Apalagi kalau mobil 2015 ke atas. Ya udah wajar daripada mobil baret-baret nggak diberesin. Nah, itu pernah jadi tantangan nggak kok buat autospektor? Karena jujur dari showroom sendiri, ada beberapa customer kami yang mundur karena hal itu. Walaupun sebenarnya menurut kami itu bukan masalah. Tapi mungkin ketika dicek autospektor kan, autospektor maksudnya cuma info mungkin ya. Tapi konsumen mundur. Nah itu autospektor apakah pernah tantangan? Sebenarnya kalau misalkan bukan bekas tabrakan besar, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita fokus di tabrakan besar. Karena kalau orang udah beli bekas tabrakan besar kan sedih ya. Iya. Apalagi kalau mesin matic bermasalah, apalagi bekas terendam banjir. Ya, itu fungsi-fungsi udah nggak berjalan normal lah. Tapi kalau misalkan baret-baret, daripada orang jual apa adanya. Kondisi lecet-lecet gitu ya. Iya kan repot. Kalau bisa kita beli mobil, itu udah mulus, udah tinggal pakai. Masalah repaint, mungkin ya. Saya belum punya datanya, mohon maaf. 90% lebih kali banyak. Mau mobil, jangan-jangan keluar dari showroom dealer mobil baru, lecet juga bisa juga ya. Udahlah, maksudnya wajar, tinggal ngomongin harga lah. Iya, betul. Gitu. Balik lagi ke harga ya. Jadi sebenarnya repaint itu wajar dan memang udah mayoritas sebenarnya mobil second begitu ya. Iya, ada aja lah. Iya, mobil biasa, mobil mewah juga pasti ada aja. Kalau ada yang jual mobil bilangnya cat masih full orisinil, itu mungkin sebagian kecil aja ya kok ya. Iya pun tapi nggak apa-apa juga, maksudnya ya udah emang kenapa gitu loh orisinil gitu. Orang kita pakai kan nggak ngomongin, kecuali kita model ya bro. Iya. Gitu. Lebih ke manfaat itulah, kegunaan kita nyaman apa enggak dari mesin transmisinya gitu bro.
Pertanyaan selanjutnya kok. Apa sih ini yang membuat, kan Autospektor nih pionir ya dalam bidangnya. Apa yang membuat pertama kali Autospektor sadar, oh ternyata ini kita perlu nih membuat sebuah perusahaan inspeksi mobil dan garansi pertama di Indonesia. Itu pertama kali kepikiran dari mana? Sebenarnya yang bisa jawab itu foundernya. Tapi nggak apa-apa, saya izin ke bos saya buat jelasin. Foundernya ini. Kenapa? Kepercayaan foundernya ini. Bisa aja. Jadi beliau, saya nggak usah sebutin namanya. Dulu memang sudah pernah kuliah di US. Dan bekerja di perusahaan jasa inspeksi di sana lah. Gitu. Pas ke Indonesia, mau beli mobil. Mau beli mobil, beliau cari jasa inspeksi yang resmi. Gak ada. Yang ada ya dulu mungkin montir tanpa kita mendiskreditkan montir. Montir tuh akhirnya cuma ya ngeceknya kayak set gitu. Ya kelihatannya aman gitu. Ya mungkin nggak ada SOP-nya lah ya. Iya, intinya founder kita ngerasa nggak puas lah. Gitu. Oh dia kan mau beli mobil, harapannya dicek dengan benar. Ini mobilnya gitu bagus apa enggak gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Histori pertamanya emang founder kita mau beli mobil dan nggak ada. Akhirnya founder kita ngerasa ini peluang bisa jadi bisnis di Indonesia. Dan akhirnya kenapa ke garansi? Jadi dulu ada partner kita lah showroom. Yang kurang lebih gini, bro, ini mobil kita udah dicek-cekin. Emang kalau bagus, kamu bisa berani kasih garansi apa? Salah satunya ya udah kita berani kasih garansi. Untuk mobil-mobil yang bagus, yang diinspeksi sama kita kita berani kasih garansi. Karena udah dicek sama Autospektor. Dan Autospektor pun yakin gitu. Iya, kita garansi mobil yang udah dicek dengan pasti dan aman. Gitu, bro. Tapi hebat ya, dari masalah pribadi akhirnya menjadi solusi untuk banyak orang ya? Bener, karena itu yang biasanya umum kan. Ada masalah pribadi, masalah sosial, kita kasih jawabannya. Keren. Nah, kan kalau mobil second ini dealernya kok ya, itu beda sama mobil baru kok. Kalau mobil baru itu kan dia grouping ownership dan SOP udah jelas, dan toh dia jual mobil baru. Kalau mobil second ini kan ownershipnya adalah masing-masing orang ya, perorangan. Jadi kadang-kadang menjalani atau kebijakan showroomnya berbeda-beda. Misalnya Formula nih, lihat nih, mobil ini kurang bagus. Kalau Formula nggak ambil. Tapi ada showroom lain yang ini masih bagus, menurut kami masih layak. Gitu standarnya ya, standar barangnya kan berbeda-beda. Nah itu kalau dari Autospektor gimana menyikapi perbedaan standar yang dimiliki oleh setiap dealer mobil second? Sebenarnya itu perbedaan mereka, itu kan pilihan bisnis ya? Iya, betul. Ada showroom yang memang mau milih-milih dia khusus main odometer rendah. Ada yang dia main yang brand tertentu. Harus diakui ada juga showroom yang penting harga murah. Dia nggak lihat kualitas kayak gimana pun. Nggak terlalu lihat kualitas, ada juga. Itu terjadi di market Indonesia. Tapi sebenarnya kalau Autospektor pinginnya nih, mempertemukan showroom kualitas bagus dengan calon pembeli. Jadi ini sebenarnya kalau showroom-showroom yang masih main mobil apa adanya, walaupun harga terlihat murah, itu kalau bisa dikurangi. Mulai ngerapihin diri, harus mobil yang berkualitas. Toh sekarang customer juga udah melek. Betul. Gitu. Makin banyak melek. Sebenarnya sebelakang ini semenjak konsumen makin banyak melek, kita juga makin senang sebenarnya kok. Karena kita sendiri kan ngerapiin mobil juga cukup detail ya. Berapa kali cek Autospektor kita juga aman semua, nggak pernah ada yang masalah. Ya kita juga senang karena terbantukan jadinya kan. Karena Formula Motor tuh memang bisnisnya jelas. Showroom-showroom yang bisnisnya jelas pasti akan ada niat buat kasih mobil yang terbaik. Tapi kalau ya udahlah dia asal jualan, asal dagang, ya jangan-jangan dia ambil mobil bekas kena juga. Tapi kalau bisa dikurangin lah itu. Iya, betul. Kalau kriteria showroom atau dealer yang memang standarnya menurut Autospektor itu seperti apa kok? Jadi teman-teman terbantukan. Kadang-kadang kan nyari mobil second tuh nggak selalu semuanya ketemu di Formula kok. Kita juga paham gitu. Kadang-kadang namanya mobil second jodoh-jodohan. Jadi buat teman-teman kalau kadang nyari Formula tapi nggak ada, tapi udah percaya, dia harus cari ke tempat lain. Nah dia harus cari ke tempat lain kan dia buta mungkin kok. Nah coba dong dari Komuji dikasih kriteria showroom yang itu gimana sih kira-kira? Menurut Autospektor ya? Menurut Autospektor. Sudah pasti mobilnya harus lulus inspeksi. Bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas terendam banjir, mesin matic aman, dan dia berani kasih garansi. Dari dealernya berani kasih garansi. Karena kalau showroom, mohon maaf showroom, kecap nomor 1 bro. Dia pasti jualan mobil gue paling bagus se-Indonesia gitu. Tapi dasarnya apa gitu? Dasar yang pertama adalah dia
berani mobilnya semua diinspeksi. Oh, berani diinspeksi. Berani diinspeksi. Jadi ada dealer yang mungkin nggak berani atau enggan diinspeksi mobilnya. Iya, nggak usah lah, gini-gini buat apa gitu. Bahkan nih ya, mohon maaf. Showroom nih ada aja nih yang udahlah nggak usah pakai gini-ginian. Nanti kalau ada inspektor tinggal ditembak berapa gitu. Waduh. Ini oknum. Tapi semoga tidak terjadi. Berarti Autospektor pernah datang ke oknum yang menolak untuk diinspeksi mobil? Ada. Tapi Autospektor timnya udah datang. Udah. Tersebut. Tapi ditolak. Ya dia cerita, bro. Gue kalau kerja sama lo, kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena akhirnya nanti mobil dia tidak bisa semua lulus inspeksi. Kadang ada aja yang sadar sebenarnya, bro. Tapi itu tadi pilihan bisnis. Oke. Nggak bisa disalahin juga. Oh, bahkan sampai mau niat nembak gitu ya? Ada. Itu ada aja lah showroom yang ngomong gitu. Nggak cuma Autospektor yang ditembak. Inspektor lain lah, inspektor yang perorangan lah, montir udah kayak, udahlah tinggal ditembak. Betul. Nah, ini menarik karena kalau ngomongin gini juga jadi salah satu yang mungkin nggak cuma keluh kesah kami. Tapi mungkin kalau kesah beberapa teman showroom kami yang lain juga. Jadi kan sejak banyaknya kompetitor Autospektor. Inspektornya ya? Ya, inspektornya kan banyak. Bukan garansinya lah ya? Iya, inspektornya sekarang ya. Inspektornya kan sekarang banyak nama-nama baru nih. Iya. Oke, ada yang memang profesional, ada juga yang mungkin dia pribadi sebenarnya menjuluki dirinya inspektor gitu loh. Tidak bawa nama perusahaan, pribadi aja gitu loh. Nah, ada beberapa oknum tertentu kok yang pengalaman kita juga nih. Dia ngebacain mobilnya itu menurut kami kurang objektif. Gimana tuh maksudnya, contohnya gimana? Jadi mungkin mobilnya harusnya kondisinya A dibilang B. Nanti udah dia bilang B itu ke konsumen, nanti dia bilang kalau Bapak mau mobil yang ini, saya ada tuh di sana. Waduh, ini mah kelar. Nah, atau kita juga kan judulnya sih inspektor kok. Tapi ini sebenarnya inspektor atau konsumen nyamar jadi inspektor? Ini mohon maaf ya, saya cuma ngomong, jangan ada yang tersinggung. Sebenarnya gimana, bro? Ya, kita nggak usah nyinggung ya, ini cuma ceritain keluh kesah. Jadi ya memang semenjak banyaknya inspektor-inspektor baru ini sekarang, ada yang kami menyebutnya ya mungkin kurang profesional lah. Kalau harusnya inspektor itu kan ngebacain aja. Kalaupun bacaan dia dan misalnya dari sisi showroom berbeda, kami pun open. Oke, nggak apa-apa kita berbeda, nanti kita tinggal tunjuk pihak ketiga sebagai penengah. Misal bengkel resmi. Kan kalau kita gengsi kita juga bisa ya gitu ya. Misalnya dia bilang, wah mobil Formula nih matic-nya jebol. Wah, kalau menurut kita enggak. Dan kita berani kasih garansi. Kalau begitu mari kita sama-sama dengan inspektornya, dengan konsumen kita ke bengkel resmi. Kita minta montir, cek, konsumen hadir, kita tanyakan kan gitu. Cuman dia nggak mau. Malah cenderung lebih menghindari. Nah terus ujung-ujungnya pas kita tanya konsumen, jadi di tempat lain. Udah dapet. Tempat lain. Nah, dapetnya dari inspektornya? Nah, itu gimana nih kok? Kalau Autospektor kan profesional. SOP semua udah jelas. Udah dari awal berdiri sampai sekarang nggak ada reputasi buruk ya untuk Autospektor ya. Kami juga ada sebagai dealer juga nggak pernah ada pengalaman buruk tentang Autospektor. Ini gimana Autospektor sebagai pionir dan yang paling senior di bidangnya menyikapi fenomena baru ini kok? Balik-balik lagi ya, ini mungkin pilihan bisnis. Tapi kalau Autospektor memilih untuk tidak ambil jalur itu. Oke. Mobil bekas kan ekosistem. Iya, betul. Ada ekosistem yang harus kita jaga. Betul. Sudah pasti customer, calon pembeli harus kita jaga. Betul, itu harus. Showroom juga jangan sampai bisnisnya terganggu. Betul. Gara-gara inspeksi yang mengada-ada, showroom jadi terganggu. Betul. Nanti ngomong besarnya ada leasing segala macam gitu. Tapi kita nggak usah kesana lah. Tapi lebih baik kita jujur apa adanya. Betul. Supaya bisnisnya nggak hancur. Autospektor memilih untuk tidak mengambil jalan itu. Jadi kita nggak mau inspeksi, mobilnya dijelek-jelekin, ujung-ujungnya jualan mobil. Iya. Gitu. Kita akan inspeksi apa adanya. Apa yang terlihat oleh mata, dan apa yang terlihat oleh alat, kita akan laporkan. Dan berani dipertanggungjawabkan dengan dipertanggungjawabkan. Dan berikan garansi. Berani kasih garansi. Even mobilnya misalkan akhirnya tidak sesuai kriteria yang Autospektor cek, Autospektor nggak bakal nawarin. Bapak, Ibu, Bapak lagi cari mobil ini kan? Kita punya loh. Dengan odo yang sama, mirip-mirip, warna yang sama, pajak yang lebih panjang gitu. Itu saya dengar juga dari showroom soalnya. Autospektor nggak mau ngambil jalan itu. Jadi itu kalau Autospektor cukup menginspeksi ya berarti ya? Dan berikan garansi? Betul. Nggak ada yang kita namanya fokus di bisnis kita. Mengkonsen-konsen mobil orang itu nggak ada ya? Nggak bisa, itu ngacauin sistem. Buat apa gitu kan? Berarti itu persaingan yang sebenarnya tidak sehat kan? Oke, mungkin kalau buat ada inspektor-inspektor oknum tersebut yang nonton, silahkanlah belajar dari yang senior nih. Tolong
Jangan merusak ekosistem gitu. Dan mohon maaf ya, saya juga nggak nyebutin inspektornya siapa. Ini saya cerita-cerita dari pengalaman showroom juga. Oke, berarti nggak cuma Formula ya kalau misalnya. Iya. Ada showroom-showroom ada aja, yang juga merasa dirugikan oleh hadirnya oknum-oknum ini. Bener. Ya? Oke. Bertobat. Nah, kok dari pengalaman Autospektor nih, kan udah inspeksi puluhan ribu mobil. Udah banyak, pengalaman pasti udah ada. Apa sih yang paling susah diinspek gitu loh? Dari pengalaman tim di lapangan. Yang paling susah diinspek? Ya, mungkin. Maksudnya lebih ke mobil atau ke apa? Ya, mungkin kerusakannya atau di mobilnya apa yang paling susah diinspek gitu. Harus ketelitian penuh gitu, nggak boleh ganggu. Atau mungkin perlu alat tertentu supaya ngecek. Ada nggak? Oke. Apa yang paling susah diinspek? Jawabannya saya harus jujur, bukannya sombong, nggak ada bro. Nggak ada. Karena memang kita udah SOP dari awal, sistem kita udah jelas. Kita akan inspek sesuai keahlian kita. Jadi kalau mobil kita akan inspek. Termasuk bagian-bagian apa yang akan kita inspeksi, ya udah kita inspeksi. Udah inspek emang bagian yang memang dikuasai oleh Autospektor. Iya. Makanya nggak ada. Iya nggak ada bro. Nggak ada yang susah diinspek ya. Iya. Nah itu kalau kasih garansi berapa lama kok? Yang umum 1 tahun. 1 tahun. Jadi tapi kalau misalkan dia si pembeli beli di dealer partner Autospektor, sekarang ada yang mulai 2 tahun. 2 tahun. Bahkan 5 tahun ada. Nah pernah nggak kok ketemu konsumen-konsumen nakal yang mungkin ngakalin garansi gitu kok? Nah, ini bro. Dari mukanya kayak ada. Wah, tarik nafas dulu soalnya. Ada bro. Ini biasa, ini mohon maaf. Ada showroom oknum lah. Hah? Showroomnya malah? Ada. Jadi pas dicek aman? Seolah-olah aman. Tapi akan ketahuan bro. Seolah-olah aman tuh gimana kok maksudnya? Contohnya gini, misalkan. Aduh, ini nggak apa-apa nih ngomong. Ya kan nggak apa-apa lah ya. Gini. Jadi si showroom oknum ini bro. Misalkan mobilnya udah kita inspeksi. Ya. Kan ketahuan nih. Catatan kerusakannya apa aja. Misalkan di mesin lah atau transmisinya bermasalah. Dia bilangnya udah dibenerin. Pas diinspeksi lagi, sebenarnya belum. Atau misalkan ada kebocoran atau apa, kadang ada aja nih ya, dilap-lap. Atau kadang ada yang misalkan kayak nyentak atau geter kan baru kelihatan setelah dipanasin atau apalah. Ada aja caranya dia bro, bilang udah gitu. Buat ngakalin biar dapat garansi. Tapi akhirnya ketahuan. Udah pasti ketahuan, bro. Udah pasti ketahuan. Even ketahuannya sekarang atau nanti. Oke. Kalau sekarang ketahuan kan, ya udahlah. Kalau yang kasat mata kan ketahuan. Yang kasat mata pasti ketahuan. Tapi kalau yang fungsi, misalkan kelihatannya sekarang udah nggak kelihatan. 2 bulan, 3 bulan akan ketahuan. Dan nanti diklaim dong garansi kalau begitu dong. Akhirnya itu filter kita. Showroom-showroom yang aneh-aneh kayak gitu harus kita akuin udah nggak sejalan. Oke. Berarti ya Autospektor pasti pertama ngecek, aman, kasih garansi. Kalau ternyata, wah ini kok ada yang nggak beres nih kayaknya nih. Yang kemarin kita cek sehat, tiba-tiba sebulan 2 bulan udah nggak sehat nih. Berarti kan ada yang ada sesuatu yang di hatinya. Akhirnya berarti Autospektor memutuskan, sama dealer yang seperti ini berarti emang nggak sejalan. Tidak sejalan nggak aja bisa. visinya gitu ya. Itu kan baru 1 customer, berarti akan ada customer yang lain. Oke. Karena yang klaim customernya ya? Iya. Nanti customernya yang malah nyalain Autospektor ya? Iya, masa Autospektor kayak gini dikira nggak kebaca? Waduh. Padahal kan kita baca. Makanya trust lah. Showroom harus dipercaya, customer harus mempercaya. Karena Autospektor memang sudah bangun trust itu. Kalau ekosistemnya jalan kan enak bro. Ya. Sebenarnya kan ini bisnis sama-sama percaya. Betul ya. Gitu. Ya harus percaya dulu memang. Kalau apapun kita kalau nggak percaya susah. Betul. Kalau nggak kita udah dari 2016 udah nggak bisa sampai sekarang bro. Oh betul. Gitu. Nggak mungkin long last bisnisnya kalau gitu ya. Kalau nggak bisa jaga kepercayaan itu. Betul. Nah kok kalau misalnya nih kok buat tadi kan Autospektor coming soon tuh di di banyak kota di luar Jawa ya kok ya. Kalau untuk pelanggan Autospektor kan pasti banyak sebenarnya yang di luar Jawa nih kok. Iya. Coba bagi tips dong kok yang simple aja deh, yang simple kalau orang mau ngecek mobil gimana sih kok? Yang maksudnya supaya nggak ketipu tuh. Si customer? Iya. Ngecek sendiri atau gimana? Ngecek sendiri, soalnya mungkin dia di daerahnya mungkin belum ada Autospektor. Oke. Udah pasti ngecek yang paling gampang adalah ngecek bagian eksterior. Misalkan kayak buka kap mesinnya, dilihat itu tulang-tulang masih aman apa enggak. Cat yang biru tuh sama yang putih. Marking. Iya, masih ada apa enggak gitu. Ngolong dikit ke rem sama gas.
masih bening, bersih apa enggak. Nggak ada karat? Nggak ada karat. Karat kan memang ada yang karat oksidasi, atau karat banjir, karat oksidasi, betul. Dilihat dikit ruang mesin, oli-olinya bersih apa enggak, atau ada yang geleber-geleber. Rembesan-rembesan. Iya, di test drive dikit, ada yang nyentak apa enggak, gitu. Sebenarnya poinnya kan itu. Mesin transmisi aman, bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas terendam banjir. Betul. Kalau kayak spion, wiper, ban, ya udahlah, diomongin lah. Kecil lah ya. Itu bisa diomongin. Bisa gitu. Diomongin lah bisa ya. diberesin, itu showroom gampang kok. Showroom beresin gampang kayak gitu kok. Kalau untuk masalah-masalah itu kan memang pemakaian berarti ya. Pemakaian yang fungsinya nggak major mungkin ya. Tapi kalau bekas banjir itu nggak bakal hilang. Bekas tabrakan juga nggak bakal hilang. Tabrakan besar udah cet-cetan, tumpuk-tumpukan nggak bakal hilang. Iya, nggak bakal hilang, betul. Kalau mesin bisa diomongin, Pak, Ci, Bang, ini bisa nggak dirapihin? Iya. Apalagi kalau udah naksir ya. Iya. Diomongin lah. Betul. Jadi intinya komunikasi yang benar. Kalau kita udah naksir sama barang itu, dicek dulu. Kalau ada kekurangan, ditanyain aja. Kok ini bisa dirapihin nggak? Ya, nego lagi lah sama showroom lah. Yang penting mobil nggak bekas nabrak, banjir, atau mesinnya rusak parah gitu ya. Itu 3 hal majornya lah. Betul. Terus salah satu bisnis showroom kan memperbaiki betul. Jadi itu pasti bisa diomongin baik-baik. Betul, bisa diomongin. Jadi buat teman-teman cek dulu seteliti-telitinya. Cuman kalau bisa tetap pakai jasa Autospektor. Setuju. Nah, kok tadi nyinggung dikit soal oksidasi, karat oksidasi dan karat banjir. Itu cara Autospektor ngebedain yang mana oksidasi dan yang mana banjir gimana kok? Biasa dari salah satunya ya. Buat orang awam soalnya susah kok bedain. Ini salah satunya ya. Ini teknis banget, tapi ini tolong dikelola dan ditangkap dengan hati-hati. Biasa salahnya dari kepekatan. Kepekatan karatnya? Iya, sama luas ininya, lokasinya juga. Kan karat, kalau karat itu kan warna karat itu merah ya? Merah coklat gitu banget kan? Tapi kalau oksidasi biasanya kayak cuma tipis-tipis, mungkin titik-titik doang. Sama bagian ininya loh, keluasan. Oh, luas karatnya? Kalau karat kan dia bekas terendam. Biasa kan berarti banyak tuh. Tapi kalau oksidasi kan biasanya cuma dikit lah. Gitu. Sama selain itu sebenarnya ada bagian yang lain lah di belakang atau segala macam. Kalau bekas terendam, ya mobil terendam pasti tahu lah. Tapi kalau oksidasi biasa ada dikit-dikit lah. Jadi kalau oksidasi sama yang kerendam itu bedanya biasanya ya. Kepekatan karatnya itu ya. Biasanya. Dan lokasi sama juga lokasinya. kita bisa lihat juga. Benar. Oke. Benar. Jadi jangan dikit-dikit jas banjir gitu. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin kalau sekarang segitu dulu ya Komuji ya. Siap. Thank you nih udah datang dari kantor pusat Autospektor. Siap. Udah mau bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalamannya juga. Jadi ini juga supaya penonton-penonton Formula Motor ini juga dapat ilmu tambahan kok. Siap. Jadi karena kita di YouTube itu kita jarang mau jualan, kita lebih banyak emang ngasih edukasi. Penting, bro. Supaya pembeli-pembeli ini juga makin terbuka pikirannya, makin dibekali ilmu juga, sehingga nanti pas mereka hunting mobil juga mereka terbantukan. Betul, gitu. Penting itu. Nah, oke buat teman-teman nanti terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Formula Motor TV. Buat teman-teman tungguin aja part selanjutnya ada di channelnya Autospektor. Dan kalau teman-teman mau cek mobil second atau lagi hunting, baik Formula ataupun di luar Formula, silahkan boleh banget. Monggo di Formula sih boleh ya, pakai jasa Autospektor. Boleh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Thank you.